Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mudah menjawab soal eksponen atau perpangkatan. Namun sebelum itu, untuk seluruh siswa dan siswi di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi ini. Dan mari kita berdoa agar pandemi corona ini segera berakhir dan kita kembali ke bangku sekolah untuk belajar bersama dengan guru-guru tercinta dan juga bertemu kawan-kawan seperjuangan yang sudah sangat kita rindukan. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang konsep bilangan eksponen dan sifat-sifat eksponen, yang mana di video sebelumnya sudah ada 5 soalnya ini. Untuk materinya bisa dicek di link deskripsi di bawah ini. Nanti kalian cek, yang bagi yang belum melihat, bagi yang sudah, untuk mengingatkan kembali silahkan dicek lagi. Ini ada 5 latihan soal, mari kita bahas satu persatu. Tentunya kalau dilihat ini mungkin membuat kita pusing ya, terlihat rumit, namun sebetulnya ini sangat mudah sekali. Mari kita bahas. Untuk soal nomor 1, soalnya dalam kurung 4A pangkat min 1. Dalam kurung 4A pangkat min 1, dan cara menjawabnya adalah 4A ini dalam kurung ya, pangkat min 1 bisa kita jadikan, ini kan pangkat negatif ya, bisa kita jadikan pangkat positif terlebih dahulu, tentunya dengan sifat ke-8. Yang mana sifat ke-8, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Ini kan pangkat min, kita jadikan pangkat min ini menjadi pangkat positif dengan cara sifat yang ke-8. Maka dalam kurung 4A ini menjadi A ini, min 1 ini menjadi min N. Maka tinggal kita ikuti langkah ini, maka sama dengan 1 per dalam kurung 4A pangkat 1. Apakah sudah paling sederhana? Tentunya belum. Bisa kita lihat dalam kurung 4A pangkat 1 ini 1 ini pangkatnya punya 4 dan punya A, tertuang dalam sifat ketiga, yang mana jika dalam kurung A kali B pangkat M, maka M ini punyanya A dan juga punyanya B. Maka 1 ini adalah pangkatnya punya 4 dan punya A, maka 1/4 pangkat 1 dan A pangkat 1. Ini kan 4 pangkat 1. Kembali ke definisi perpangkatan, bahwa perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Jika 4 pangkat 1, maka 4 dikali 1 kali. Maksudnya dia 4 doang. Maka tidak perlu kita tulis pangkat 1, cukup tulis 4 saja. Begitu juga dengan A, tidak perlu kita tulis pangkat 1, cukup A saja. Mewakili bahwa 4 saja itu berarti dia 4 pangkat 1. Jawabannya adalah 1/4A. Ada juga cara lain, sebetulnya sama dengan cara yang ini, cuman kita kerjakan sifat ketiga dulu, baru sifat ke-8. Lihat, dalam kurung 4A pangkat min 1 itu sama dengan 4 pangkat min 1 dan A pangkat min 1. Ini min 1 ini punyanya 4 dan punyanya A, sesuai dengan sifat yang ketiga. Ini kan 4A, artinya 4 kali A. Dalam kurung A kali B pangkat M, M-nya ini kan punya A dan punya B, maka berlaku juga untuk yang ini. Dalam kurung 4A min 1 maka sama dengan 4 pangkat min 1 dan A pangkat min 1.
Setelah begini, lihat dia kan pangkat negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. Pangkat positif itu dengan sifat ke-8 ya, sama kayak yang ini ya. Sifat ke-8, maka 4 pangkat min 1 dia jadi 1/4 pangkat 1, dan A pangkat min 1 jadi A pangkat 1. Sama dengan 1/4 A. Kita nggak usah tulis 4 pangkat 1-nya karena 4 juga mewakili 4 pangkat 1. Begitu juga dengan A. Jawabannya adalah 1/4 A, sama dengan yang ini. Sangat mudah sekali. Intinya kita harus memahami sifat-sifat eksponen. Sekali lagi, untuk sifat-sifat eksponen sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan cek di link deskripsi di bawah ini. Saya sudah taruh linknya di deskripsi ya. Untuk soal nomor 2, 4A min 1 ya, 4A pangkat min 1. Ini serupa tapi tak sama dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi bisa kita lihat dalam kurung 4A pangkat min 1, kalau ini tidak ada kurungnya, 4A pangkat min 1 saja. Apakah ini sama dengan pengerjaannya dengan soal nomor 1? Mari kita buktikan. 4A pangkat min 1 ini, min 1 ini punyanya hanya punya A, bukan punya 4, karena dia tidak ada dalam kurung. Kayak soal yang tadi kan ada yang dalam kurungnya ya. Kalau yang ini tidak. Ini 4A pangkat min 1 artinya min 1 itu hanya punya A, maka 4-nya tetap ditulis begini 4 ya. A pangkat min 1 ya kita jadikan pangkat positif, sama dengan 1/A pangkat 1 sesuai dengan sifat ke-8. Tinggal kita kalikan 4 kali 1 4. A pangkat 1 tidak usah kita tulis pangkat 1 karena A juga sudah mewakili pangkat 1. Jadi sama dengan 4/A. Jawabannya adalah 4/A. Untuk soal nomor 3, ini sangat mudah sekali. X pangkat 4 dikali X pangkat 7. Kira-kira dia masuk ke sifat yang mana ya? 1, 2, 3, 4 atau seterusnya. Mari kita buktikan. X pangkat 4 kali X pangkat 7 itu masuk ke sifat pertama, yang mana A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A M ditambah N. Jadi ini juga sama, X pangkat 4 dikali X pangkat 7. Maka ini karena ini perkalian dan sama-sama X, maka cukup dijumlahkan pangkatnya saja, sama dengan X pangkat 4 tambah 7 sama dengan X pangkat 11. Jawabannya adalah X pangkat 11. Sangat mudah bukan? Berikutnya adalah soal nomor 4. Soal nomor 4 terlihat susah, namun ini juga sangat mudah. Kita hanya perlu memahami sifat-sifat eksponennya saja. Soal nomor 4, dalam kurung A pangkat 3, B pangkat min 2, dan C tidak ada pangkatnya, bukan berarti ini betul-betul tidak ada pangkat, tapi di sini C itu pangkat 1 ya. Per A, juga ini sebetulnya ini A pangkat 1, B pangkat min 4, dan C pangkat 2. Ini dalam kurung, di luar kurung ada pangkat min 1. Jawab. A pangkat 3 per A pangkat 1 kan ini ya. Jadi dia terkena sifat kedua, yang mana sifat kedua itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurangi N, atau A pangkat M per A pangkat N sama dengan A M kurangi N. Jadi dia kan A pangkat 3 per A pangkat 1,
maka sama dengan A pangkat 3 dikurangi pangkat 1. Kemudian yang B pangkat min 2, B pangkat min 2 dan B pangkat min 4, maka B pangkat min 2 dikurangi dalam kurung B pangkat min 4 ya. Kemudian yang C pangkat 1, kalau tidak dituliskan pangkatnya berarti dia pangkat 1 ya. C pangkat 1 dikurangi C pangkat 2, C pangkat 1 dikurangi 2 ya, dalam kurung ini pangkat min 1. 3 dikurangi 1 2 ya, berarti jadi A pangkat 2. Min 2 min 4, di sini ada min ya, ada perkalian tanda. Jika ada perkalian tanda kita selesaikan dulu perkalian tandanya. Ini min ini berhimpit dengan min ini, maka min kali min sama dengan plus, jadinya min 2 ditambah 4, yang tadinya min jadi plus. 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 2 hasilnya adalah min 1, dalam kurung pangkat min 1 ya. A pangkat 2 min 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2 ya, min 1 dalam kurung pangkat min 1. Nah, kemudian ini kita operasikan ya, pangkat yang di luar kurung ini dimasukkan ke sini. Lihat dia termasuk ke dalam sifat yang kelima, yang mana dalam kurung A pangkat M, di luar kurungnya adalah N, maka A M dikali N, berarti min 1 ini punyanya A, punyanya B, dan punyanya C. Kita kalikan, A pangkat 2 dikali min 1, B pangkat 2 dikali min 1, C pangkat min 1 dikali min 1, sama dengan 2 dikali min 1 min 2, 2 dikali min 1 min 2 juga, min 1 kali min 1 sama dengan 1. Ini kan pangkat negatif, ini juga pangkat negatif, ini juga pangkat positif, maka kita rubah menjadi pangkat positif ya, maka dia terkena sifat ke-8, yang mana sifat ke-8 itu adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka A pangkat min 2 sama dengan 1 per A pangkat 2, dan B pangkat min 2 sama dengan 1 per B pangkat 2 sesuai dengan sifat ke-8 ini, dan C ya, C pangkat 1. Nah, C pangkat 1 itu tidak usah kita tulis ya, C pangkat 1 nya cukup tulis C saja. Maka kalikan C kali 1 kali 1, maka hasilnya C saja. Maka C per A pangkat 2 B pangkat 2. Ini bentuk yang paling sederhana. Jawabannya adalah C sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Soal yang kelima, ini A pangkat 4 B pangkat min 3 per A pangkat min 1 B pangkat 2. Kita kerjakan ya. Ini dia memakai sifat yang kedua, yang mana sifat kedua itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, atau A pangkat M per A pangkat N sama dengan A M min N. Ini kan A pangkat 4 dibagi A pangkat min 1, maka cukup kita tulis A pangkat 4 min. Ingat kan, di sini ada tanda min, maka kita tulis di sini min, dan kebetulan ini min 1, berarti A pangkat 4 min dalam kurung min 1. B pangkat min 3
per B pangkat 2. Berarti B pangkat min 3 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 4 tambah 1. Kok tambah 1 ya? Iya, ini kan ada min dengan min. Kalau min ketemu min, dia bertemu bersinggungan, maka kita kalikan menjadi plus. Itu kalau dalam perkalian. Kalau yang ini kan B pangkat min 3 min 2, dia punya hutang 3, hutang lagi 2. Kalau ini ada perkalian tanda, kalau ini dia kan tidak ada perkalian tanda ya. Dia hanya ada min 3 min 2 atau min 3 dikurangi 2. Punya hutang 3, hutang lagi 2, berarti hutangnya 5. Jadi B pangkat min 5 sama dengan A pangkat 5 B pangkat min 5. Apakah sudah selesai? Belum. Yang ini masih ada pangkat negatif yang B nya, B pangkat min 5. Kita rubah menjadi pangkat positif. Jadi A pangkat 5 per 1 per B pangkat 5 sesuai sifat yang ke 8. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka hasilnya adalah A pangkat 5 dikali 1 ya tetap A pangkat 5 per B pangkat 5. Hasilnya adalah yang paling sederhana, A pangkat 5 per B pangkat 5. Jawabannya adalah A pangkat 5 B pangkat 5. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga COVID-19 segera berakhir. Amin. Tetap semangat belajar. Saya juga mengutip dari perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan keringnya kebodohan. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, atau ada kritik dan saran, atau juga ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini berkembang dengan cara like, share, dan juga yang belum subscribe ya subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.